Nah pas lagi mereka ngambil singkong, aku berdua temenku ngikutin dari belakang, ngumpet di pohon, nyetel suara kuntilanak itu. Nah, yang 3 udah lari mau buat mabit, ada yang jatuh ke sawah, ada yang jatuh ke sungai. Sampai akhirnya ada satu titik jenuh, aku ngerebahin badan di puncak Bukit Gunung Tumpeng itu sambil menjemin mata ngeliat, natap ke arah langit. Dalam hati aku ngomong, Tuhan, kalau memang ini kesempatan terakhir, paling tidak tolong perlihatkan jasad hamba. Tapi kalau memang hamba masih diberi kesempatan hidup, tolong perlihatkan jalan pulang untuk hamba. Ada antara ada dan tidak. Omnis satanica potestas, omnes. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Hari ini di Adat sama aku Gusti Gina, terada dan tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Mas Aji. Halo. Halo, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, jauh-jauh dari Bogor ke Depok. Nggak jauh-jauh banget juga sih, masih tetanggaan gitu. Tapi hari ini mau cerita horor pastinya. Yang diceritain tentang apa sih? Eh, Memancing itu cuman tersesat di hutan sama di Bukit Gunung Tumpeng itu. Oke, jadi ini ceritanya dia lagi mancing, terus hilang gitu ya, tersesat gitu. Ya udah deh, langsung aja kita mendengarkan ceritanya. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya sekitar 7 tahun yang lalu, tahun 2015-an, pas saya masih SMK. Dulu saya tuh pas SMK tinggal di Tegal di Jawa sama nenek. Saya punya hobi mancing, apalagi di sana masih alam liar banget, hutannya masih hutan jati banyak, terus ada bendungan perairan juga, jadi mancing di sana tuh ikannya banyak. Singkat cerita, awalnya mulai dari pulang sekolah. Bermula dari pulang sekolah aku pergi mancing ke bendungan Parakan Kidang. Memang aku biasa mancing di situ. Uh, Biasanya di situ dapat ikan banyak dan lumayan. Ikannya lumayan besar gitu. Cuman pada saat itu berjam-jam mancing nggak dapat satu ikan juga. Tumben banget. Nunggu lagi sejam 2 jam lagi masih nggak dapat juga. Akhirnya stres mau pulang aja ke rumah, udahlah nggak dapat kali ini. Tiba-tiba ada temen nyamperin, dia ngasih tahu, kata dia, lu kalau mau mancing yang dapat ikan yang banyak di sungai di alas lor di deket kaki Bukit Gunung Tumpeng itu. Jadi di sana ada bukit yang namanya Gunung Tumpeng. Nah, si Bukit Gunung Tumpeng itu ada mitos yang sangat kentalnya di desa itu. Apa tuh? Jadi mitosnya kalau orang yang masuk ke Bukit Gunung Tumpeng itu nggak akan pernah bisa balik, dan udah pernah ada kejadian juga, suami istri lagi nyari kayu bakar sampai ke Bukit Gunung Tumpeng, sampai sekarang nggak bisa pulang, Sampai sekarang banget. sampai sekarang. Ya Allah. Jasadnya juga nggak tahu kemana. Wow. Terus kamu jadi ke sana? Eh, Awalnya sih ragu karena sebenarnya buat mancing itu sendiri nggak diizinin sama nenek, karena nenek kan tahu banget mitos-mitos sungai di sana yang lebih pahamnya gitu. Bukan nggak dibolehin karena hobinya, tapi karena ada sungai-sungai yang ada mitosnya itu. Jadi lebih ke diem-diem. Awalnya ragu mau mancing ke sana, cuman karena dulu aku tuh skeptis banget sama hal kayak gitu, nggak percaya, apa sih mitos gitu. Cuma ya paling mitos belaka gitu, sama pengen coba buktiin. Eh, Sekalian mancing sekalian bawa handphone gitu, bikin foto video di sana kalau ini loh nggak apa-apa nyampe sono nggak hilang. Pas hari Minggu kalau nggak salah libur sekolah, posisi pagi-pagi udah siap-siap mau berangkat ke sana, tapi masih ragu lagi tiba-tiba. Dan nggak biasa-biasanya aku pancing, biasanya diem-diem gitu, nggak ngomong, nggak izin. Kali itu aku izin sama nenekku mancing, tapi nggak bilang mau ke sungai yang itu, bilangnya cuma mau mancing aja. Dan nenekku bilang ya udah boleh, asal jangan macem-macem di sungai, sama jangan pernah ke alas lor di Bukit Gunung Tumpeng itu, kata dia. Ya udah aku yain aja, karena posisi si hutannya agak-agak masih liar, jadi aku milih pakai sepeda. Sepeda pun aku cuman taruh di kayak ada pos perhutani gitu.
Di tengah hutan ada pos perhutani, aku nitip sepeda di situ, terus aku lanjut jalan ke dalamnya, itu jalan kaki masih sekitar hampir 1 jam kali aku jalan kaki baru sampai ke tempat tujuan. Sebenarnya sebelum di sungai yang mau aku tuju, aku udah ngelewatin 2 sungai, cuman karena terlalu tinggi dan nggak mungkin untuk turun lewatin dua-duanya, lewatin jembatan, akhirnya sampai di sungai yang aku tuju. Memang nama sungainya itu kalau nggak salah Gedogan ya, Sungai Gedogan. Pas udah nyampe situ, di titik spot pertama aku masih belum berani mancing karena tempatnya yang susah banget. Pikiranku takutnya tuh karena ular aja sebenarnya, bukan karena hal-hal yang mitos yang itu yang gue takutin, tapi ular atau hewan buas lainnya itu yang gue takutin. Nyari spot lagi karena aku hobi banget mancing. Gue tahu kalau mancing di sungai itu kita bergeraknya melawan arus, jadi semakin melawan arus, semakin naik ke atas, makin banyak ikan yang kita dapat. Gitu ya. Gitu Wah, kalau di aku baru sungai. tahu nih. Berarti di kalau sungai mancing gitu. harus kayak gitu, harus makin ke atas ya. Kalau di sungai, Oh, oke. soalnya kan dia bergerak melawan arus ikan itu. Nah, Terus di spot kedua aku nemuin tempat yang enak banget, kayak ada batu kali gitu yang bisa buat duduk, lumayan gede. Akhirnya aku coba mancing di situ. Itu airnya bening banget, ikan sampai kelihatan. Ikannya bener-bener kelihatan. keren. Karena sebenarnya kalau mancing yang ikannya kelihatan kayak gitu agak susah, karena si ikannya ngelihat posisi kita, jadi agak ngumpet dikit. Tapi waktu itu dapat banyak dan alhamdulillah ikannya gede-gede. Pada saat dapat ikan gede-gede itu mulai sombong, mulai angkuh, mana nggak ada apa-apa kok, katanya mitosnya kuat kental. Aku nggak apa-apa, ini mancing malah dapat banyak ikan. Terus karena excited banget, waktu itu makin ke atas terus mancingnya, makin dapat ikan yang banyak. Padahal tempat ikan yang ku bawa udah nggak muat sebenarnya, cuman karena excited banget gitu, seneng banget, nggak pernah mancing dapat banyak, gede-gede juga. Sampai akhirnya nggak sadar aku udah di kaki bukit Gunung Tumpeng itu. Jadi pas udah di kaki bukit Gunung Tumpeng itu, awalnya ada rasa takut, merinding ada. Cuman balik lagi karena aku skeptis, apa sih nggak ada kayaknya deh, kalian mau bikin video juga deh. Pada saat itu aku nggak bawa bekal, aku cuman bawa bekal air minum sama rokok. Cuman pada saat itu tiba-tiba lapar, nggak bawa korek, nggak mungkin bakar ikan di tempat. Cuman bawa rokok doang, koreknya nggak bawa. Buat apa? Akhirnya agak ke atas dikit di bukit Gunung Tumpeng itu, aku ngeliat ada pohon pisang yang pisangnya gede dan matang gitu. Aku coba naik ke atas itu, ambil 2 pisang, aku makan. Terus agak tertantang lagi pengen lihat pemandangan dari atas bukit Gunung Tumpeng. Akhirnya sampai ke puncak. Dari atas memang indah banget kelihatannya, sambil istirahat, sambil bikin video kayak yang bisa dibilang nantang mungkin. Ini nggak ada apa-apa kok, bikin video kayak gitu niatnya mau gue bawa pulang, kasih lihat ke teman-teman, ke yang lainnya, ke warga desa. Ini nggak ada apa-apa kok di sini, berarti yang selama ini orang yang hilang itu cuma mitos kali. Istirahat sebentar. Nah, pas udah mau pulang, aku lihat handphone jam 5-an, udah mau pulang jam 5 sore. Itu berangkat aku dari pagi. Harusnya sungai posisi tempatku mancing tadi kelihatan dari bukit, dari puncak bukit Gunung Tumpeng itu. Cuman pada saat aku nyoba mau nurunin, ngikutin ke arah sungai itu, nggak bisa, nggak ketemu Ya nggak ketemu maksudnya sungainya. Padahal di jalur yang sama kamu turun. Jalur yang sama. Dan aku lihat dari atas itu ada sungainya, tapi pas giliran diturunin nggak ketemu. Sekali, 2 kali, 3 kali nyobain masih begitu juga. Terus istirahat lagi, masih nyoba mikir positif. Kayaknya yang salah ngambil jalan tadi, karena kan dia memang masih hutan liar banget, nggak ada jalan setapak bekas orang lewat. Jadi kayak aku yang bener-bener baru bikin jalan di situ. Itu pun kesalahanku, kayak nggak bawa arit gitu supaya bisa bikin jalur. Jadi cuman rabas-rabas alang-alang gitu aja. Nah, istirahat lagi bentar sambil minum, sambil ngeliat posisi sungai yang tadi tempatku mancing. Kelihatan dari atas, kelihatan banget.
bagus banget juga pemandangannya. Aku coba turunin lagi, nggak ketemu lagi. Berarti kamu bolak-balik ya? Ke atas, ke bawah, Ke atasnya nggak. sampai ngelihat itu Maksudnya pas udah turun ini nyari si sungainya nggak ketemu. Itu pas sadar-sadar aku masih di puncak, jalan di tempat. Oh, berarti nggak sampai ke bawah tadinya. Tapi rasanya jalannya udah arah ke bawah, udah bener-bener jalan ke arah ke bawah, udah Oh, turun. I see. Jadi kamu tuh ngerasa turun ke bawah lama, tapi ternyata masih di puncak. Masih di situ kayak jalan tempat. Oke, terus gimana? Aku nyoba muter-muterin si sekeliling si puncak bukit dulu, mau nyoba cari barangkali ada jalan lain yang pernah dilewatin sama orang gitu, atau hewan deh gitu, hewan kayak babi hutan gitu. Barangkali bisa, tapi nggak ada juga. Yang anehnya kalau memang di situ mitosnya angker banget, nggak pernah ada orang ke situ, kenapa bisa ada gubuk di situ? Tahu gubuk nggak, Kak? Tahu. Dari kayu. Ya, bambu Iya, dari gitu. bambu gitu. Atapnya jeram apa kayak daun-daun kelapa Iya, gitu. daun. Itu menurutku aneh banget. Harusnya kalau ada gubuk pastinya ada orang yang pernah ke sini. Ini kenapa nggak ada? Tapi waktu itu aku udah mulai takut. Walaupun masih mikir positif, aku nggak berani masuk ke gubuknya. Nyoba muter-muter sekeliling lagi, nyari jalan buat turun, nyari jalur yang tempatku mancing tadi. Dari atas tuh bener-bener kelihatan. Aku lewat mana juga aku ingat lewat mana. Cuman pas nyoba turunin ya kayak gitu-gitu doang, jalan di tempat. Terakhir tuh pas handphoneku udah mau mati, nggak ada sinyal sama sekali tuh, aku nggak bisa ngontek siapa-siapa. Handphone udah mau mati, aku lihat posisi udah mau maghrib. Aku nyoba nurunin lagi sambil udah mulai rasa takut, udah mulai baca-baca doa gitu. Apapun doa yang aku bisa, yang aku hafal, cobain semua baca-baca turun, tapi tetap di situ-situ aja. Nggak nemu jalan untuk turun, nggak nemu jalan untuk pulang. Sampai akhirnya ada satu titik jenuh. Aku ngerebahin badan di puncak Bukit Gunung Tumpeng itu. Sambil menjemin mata ngeliat, natap ke arah langit. Dalam hati aku ngomong, Tuhan, kalau memang ini kesempatan terakhir, paling tidak tolong perlihatkan jasad hamba. Tapi kalau memang hamba masih diberi kesempatan hidup, tolong perlihatkan jalan pulang untuk hamba. Itu udah pikirannya udah hidup dan mati sih waktu itu. Ya bener-bener udah pasrah, udah nyerah. Tapi anehnya setelah aku buka mataku yang tadinya aku pejam sambil doa kayak gitu, sambil ngucap kayak gitu, pas aku melek mata, pandanganku, tatapanku yang tadinya arah langit luas berubah jadi pepohonan yang tinggi-tinggi. Berubah tempat dong. Jadi di mana? Itu dia. Aku masih bingung, masih nyoba mikir lagi, ini kok berubah tempat pandanganku, apa memang aku yang ngimpi. Cuman tiba-tiba ada suara yang ngomong, Haji, kalau kamu pengen pulang, pengen selamat, lari lurus, jangan nengok ke belakang, pokoknya lurus terus. Ada yang ngikutin, ada yang manggil kamu, jangan nengok ke belakang. Nah, aku cukup kenal sama suara itu karena dulu beliau pernah ketemu sama beliau sih, memang waktu aku kelas 3 SD. Beliau itu buyut dari leluhur lah, dari buyut saya. Oh, buyutmu. Tapi udah masih hidup kan saat itu? Nggak ada. Udah oh, berarti Buyutku suara. meninggal dari aku kelas 5 SD. Berarti itu suara dari orang yang meninggal berarti sebenarnya. Tapi aku juga nggak bisa yakin banget itu buyutku kan, karena gimana pun juga orang meninggal kan udah balik ke sana. Cuman memang pada saat itu suara itu yang bikin aku nolong. Pada saat dengar suara itu aku udah nggak peduli ikan, aku udah nggak peduli handphoneku sendiri, pancingan, aku langsung lari sekenceng-kencengnya. Tapi ada perasaan yang bikin pengen banget noleh ke belakang, kayak ada yang ngikutin gitu, ada yang ngejar gitu. Cuman pada saat mau nengok ke belakang juga aku ingat
nggak boleh nengok ke belakang karena aku pengen pengen dikasih kesempatan untuk hidup gitu. Walaupun seskeptis itu tapi akhirnya ngerasain sendiri kan. Nah, udah lari lumayan jauh itu. Ada kali setengah jam aku lari. Udah lolos dari jembatan sungai yang aku lewatin. Di situ udah mulai aman, aku baru nengok ke belakang. Nah, pas aku nengok ke belakang baru aku ngeliat si sosok buyutku yang nolongin aku itu. Tapi aku nggak ngeliat sosok yang ngejarin aku. Yang ngikutin dari belakang nggak kelihatan. Ih, merinding. Aku lanjut jalan pulang ke arah pos perhutani mau ngambil sepeda. Di sana ada orang perhutani, polisi perhutani yang jaga. Nanyain, "Mas, sampean dari mana?" "Saya mancing di itu alas lor di kaki bukit Gunung Tumpeng." Aku makin shock, makin takut pas denger jawaban dari dia. Nggak ada sungai di sana. Sungai yang kamu lewatin terakhir jembatan itu sungai terakhir di hutan. Jadi ke dalam lagi sana udah nggak ada sungai. Aku shock banget, itu nahan nangis karena malu aja sih sebenarnya. Pengen nangis. Pengen nangisnya karena songong itu, searogan itu. Tapi alhamdulillah masih ditolong, masih dikasih kesempatan. Pada saat pulang ke rumah itu, ternyata padahal aku ngerasanya cuma beberapa jam doang tuh di situ. Cuman ternyata kata nenekku aku udah seharian penuh nggak pulang, sehari semalam jadinya. Oh, lama banget dong berarti. Sehari semalam. Berarti itu hari Senin pulangnya. Iya. Nenek sih udah curiga, nanya mancing di mana, di hutan alas lor kah? Oh, enggak kok, mancing di tempat biasa, sungai yang biasa, cuman nginep di tempat temen. Kok malah nginep orang besoknya sekolah kok. Ya izin dulu lah, sakit. Sebenarnya itu nggak selesai sampai di situ. Lanjutannya ada karena setelah kejadian aku nggak bisa pulang, tersesat di bukit itu. Setelah bisa pulang, makin banyak malah yang neror gitu. Oke, sebelum masuk ke teror, yang kamu lihat sosok buyut itu gimana? Beliau apakah persis semasa hidupnya atau dengan tampilan yang berbeda gitu? Persis semasa hidupnya. Pakaiannya pun persis gitu ya? Persis malah sama waktu aku sunat kan beliau masih ada. Jadi yang aku lihat beliau pas lagi ada di acara sunatanku dan yang ada di foto di kamarku. Oke, berarti dengan pakaian yang sama di foto. Sama. Oke. Berarti kata si petugas polisi hutan tadi ya bilang nggak ada sungai di situ. Sungai terakhir yang di jembatan itu kan. Sedangkan dirimu memancing banyak ikan tuh justru yang sungai-sungai ke atas itu. Nah itu. Berarti itu sungai gaib gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang gitu sih kayaknya. Dan ikan-ikannya berarti gaib juga dong. Aku udah nggak kepikiran ikan soalnya waktu Terus itu. berarti kamu pulang nggak bawa ikan? Nggak bawa. HP bawa nggak? Masih ke bawah untungnya. Masih ke bawah. Ada di kantong dia. Videonya bang? Videonya? Itu nggak tahu kenapa ya. Kan waktu itu kalau nggak salah lagi hype-hypenya BlackBerry ya. Itu nggak bisa dinyalain bootloop, tau bootloop nggak? Atau Jadi dinyalain cuman sampai lambangnya doang. oh, jadi rusak handphonenya setelah itu. Anehnya si memory cardnya dicabut terus diganti baterai bisa nyala. Si memory cardnya dimasukin ke handphone lain. Aku mau lihat foto-foto videonya, HP yang lainnya yang nggak bisa nyala. Ini sering terjadi nih di cerita-cerita. Kalau ngebadiin hal-hal yang berbau gaib tuh pasti rusak di memory card atau handphonenya. Berarti udah nggak ada dokumentasi ya? Nggak ada sama sekali. Dan pada saat itu juga emang nggak berani untuk cerita ke siapa-siapa. Oke. Lebih milih diem aja gitu. Nah setelah pulang nyampe rumah, mandi, makan, pas mau tidur, nggak biasa-biasanya di kamar tempat gue tidur bau melati. Aku masih pikir positif tapi mungkin nenekku pakai pengharum ruangan wangi melati atau tetanggaku ada tanaman pohon melati gitu. Aku nanya ke nenekku, pakai pengharum ruangan?
Enggak, kok bau melati. Tapi anehnya nenekku nggak nyium. Tapi di kamarku itu pekat banget baunya. Nenekku masuk ke kamarku pun nggak ada wangi apa-apa. Aku nggak berani tidur di kamar, tidur di ruang tamu. Pas paginya mau berangkat sekolah, mandi, masuk ke kamar mau ngambil baju ganti, di kasurku ada kayak apa, kelopak bunga melati yang kering gitu. Dan aku nanya ke nenekku, kok ngapain bunga melati ditaruh di kasurku? Kata nenekku, mana ada, mana berani nenek masuk ke kamarmu kalau nggak diizinin. Oh iya juga. Tiap hari begitu selama 1 minggu Tiap hari berarti ya selalu berbau melati tuh di kamar. kamarku. Dan selalu ada kelopak bunga melati. 3 hari pertama aku masih berani tidur di rumah walaupun nggak di kamar. Udah hari keempat sampai ke seminggu aku tidur di rumah temen atau nggak rumah saudara. Itu dicoba dibuang nggak kelopaknya? Dibuang. Tapi ada lagi. Besoknya ada lagi. Banyak nggak sih kelopak bunga melatinya? Banyak. Orang wanginya sampai sepekat, pokoknya bener-bener pekat banget wangi melatinya. Tapi itu kelopaknya aja dalam keadaan seger kah atau layu kah? Layu kering. Layu kering. Padahal pas malamnya aku ngecek ke kamar nggak ada, cuman bau doang, wangi melati. Tapi si bunga melati keringnya kelopaknya itu adanya tiap pagi. Cerita nggak ke nenek? Nenek sih udah curiga sebenarnya. Dia mau nanya hal itu, cuman menurut dia percuma juga. Aku nggak bakal ngaku juga kan. Anehnya, paling aneh itu pas lagi nongkrong sama teman-teman berlima. Di sana kan masih banyak banget kayak kebun singkong gitu. Nah, kita berlima nih pengen, bisa dibilang nyolong kebun singkong orang gitu, buat bakar-bakar gitu supaya hangat aja karena di sana udaranya cukup dingin. Nah, yang 3 ngambil singkong, aku berdua sama temanku jagain base camp. Base campnya kayak sekalian buat tempat ngeronda gitu, jadi di sana nggak ada hansip, nggak ada security, anak muda yang jagain. Timbul pikiran isengku karena aku beberapa hari ini diisengin terus sama hal yang kayak gitu. Aku ngajak temenku, ada suara ketawa kuntilanak nggak? Dulu kan lagi tenar banget tuh suara kuntilanak ketawa nangis itu di Bluetooth, masih zaman Bluetooth. Nah, pas lagi mereka ngambil singkong, aku berdua temenku ngikutin dari belakang, ngumpet di pohon, nyetel suara kuntilanak itu. Nah, yang 3 udah lari mau mabit, ada yang jatuh ke sawah, ada yang jatuh ke sungai. Kita berdua yang ngumpet ketawa-ketawa, pas balik badan kuntilanaknya di depan muka kita berdua. Oh my god, berarti kalian ngeliat bareng dong? Iya. Itu gimana penampakan kuntilanak yang kalian lihat? Nggak secantik yang ada di film ya. Ini bener-bener serem banget. Matanya juga melotot tapi putih semua gitu. Tapi aku nggak berani natap lama juga. Yang sayangnya juga temen gue pas balik badan ngelihat itu langsung pingsan. Tapi kalau aku nggak pingsan, lari aku tinggalin temenku. Besokannya aku coba ngecek ke situ, temenku udah nggak ada, udah pulang. Aku main ke rumahnya, temenku sakit. Dia cerita nggak habis pingsan dia sadar sendiri balik gitu atau ada yang nemuin dia? Ada yang nemuin dia. Oke. Jadi dia dibawa ke rumah masih dalam keadaan pingsan. Pas aku main pertama ke rumah dia tuh yang baru tahu dia sakit, aku masih belum cerita apa-apa, masih belum ngomong ada apa sebenarnya gitu. Termasuk ke teman-temanku sendiri. Karena aku tahu itu salah banget sih. Kenapa harus kesana-sana dan nantang gitu. Cuman selama seminggu temenku sakit kayak gitu, kasihan juga aku. Kita lagi ngadain pengajian gitu, kayak dianya habis diruqyah gitu, cuman masih juga. Akhirnya orang tuanya punya kenalan kiai yang cukup terkenal. Si kiainya dipanggil suruh datang ke rumahnya. Pas kiai itu datang di rumahnya, nggak tahu kenapa si kiai itu langsung fokusnya pandangannya sama aku. Ngelihat aku tuh dia langsung melotot. Jadi diruqyah lagi temenku. Setelah selesai ruqyahnya, aku diajak keluar, diajak ngobrol berdua sama kiai itu. Apa katanya? Apa yang kamu lakukan? Habis dari mana kamu? Aku nyoba ngeles waktu itu. Aku bilang, enggak dari mana-mana. Kan kita cuma main-main biasa, nongkrong, terus ke kebun singkong orang. Aku niatnya mau ngerjain, malah kita ketemu benerannya, terus dia sakit.
Udah nggak usah bohong sama saya. Kalau kamu masih bohong sama saya ajak ke tempat di mana kamu hilang. Aku langsung, hah, aku tahu. Iya. Nah, terus aku akhirnya mau nggak mau karena dia udah tahu, aku ceritain semuanya, tapi aku minta tolong sama dia, jangan diceritain ke siapa-siapa gitu, termasuk ke keluarga aku. Dia mengiyakan, dan malam itu juga aku diajak ke Alas Lor lagi sama dia. Ngapain? Jadi apa? Gara-gara kata dia ya, gara-gara aku tersesat di sana, kayak ada satu lubang yang bocor yang bikin aku terus-terusan diikutin dan aku ngerasa dan ngeliat gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga ada orang yang kata dia ada orang yang diikutin juga, tapi kita nggak ngerasain apa-apa gitu. Karena nggak ada yang bolongnya gitu. Diajak ke sana, terus aku pun diruqyah di sana. Sama di siram air, dia ngambil dari sungai yang pertama. Pas nyampe sana aku disiram, dimandiin di sana. Terus pas pulang, walaupun masih bau melati di kamarku, tapi paginya udah nggak ada tuh kelopak bunga melati yang keringnya. Berarti bunga melati itu tuh dari makhluk yang ada di Gunung Tumpang. Iya, ngikutin aku. Kata si kiainya, si makhluk itu suka sama aku Oke. karena aku kuat dan bisa pulang dengan selamat. Makhluknya makhluk apa katanya? Yang ngikutin aku Kunti. Kuntilanak. Jangan-jangan kalian lihat itu si kuntilanak itu? Iya. Oh, Kayaknya dia. harusnya dia mungkin. Oke. Makanya si kiainya melotot karena yang bikin temanmu sakit tuh kuntilanak yang ngikutin kamu. Jadi pada saat ruqyah di situ pun, aku ikut ngaji di situ pun, si kuntilanaknya ada kata kiainya di belakangku. Tapi kamu lihat nggak? Enggak. Nggak ngeliat ya? Enggak. Sebenarnya kalau dulu waktu SD bisa ngeliat, cuman aku minta nggak mau ditutup. Dari buyut tuh dulu ada yang diturunin, ada tanteku, ibuku sama aku dari buyut. Kita nggak minta tapi diturunin, cuman alhamdulillahnya aku waktu dulu tuh SD nangis terus. Sebelum buyut meninggal aku minta tolong ditutup, aku nggak pengen kayak gini. Jadi nggak bisa ngelihat, kalau ngerasain iya. Dulu waktu kecil ngeliat apaan emangnya sampai nangis-nangis? Dulu tuh di desa tempatku tinggal sono, kalau aku liburan ke sana, dia tuh ada kayak pohon yang tinggi banget, umurnya tuh udah ratusan tahun, dan itu pohon keramat menurut warga desa sana. Banyak juga kayak orang yang suka datang ke situ nanya nomor lah, inilah itulah. Nah, kalau aku lewat situ tuh pasti selalu kayak ngeliat ada ular besar yang melingkar di pohonnya, atau kayak pocong gitu. Tapi aku nangis terus, dan setiap abis ngeliat sakit, sampai orang tua aku pikirannya udah nggak terlalu jadul gitu, orang tua aku agak modern, mungkin karena nama kali, pengaruh nama kepanjangan dulu. Ganti nama, dulu namaku panjang banget, diganti yang agak singkat, tapi masih kayak gitu juga. Akhirnya oh ya udah, berarti ditutup aja, kasihan. Toh aku masih SD waktu itu. Nah, setelah itu selesai, aku juga udah sembuh, lulus SMK, aku merantau ke Jakarta. Itu aku belum ngomong ke nenek, belum cerita ke siapapun. Lama Posisinya banget ya menyimpannya. banget. Untuk ke Jakarta sampai sempet pulang berapa hari gitu. Itu gara-gara ada kebakaran hutan di sana, dan aku ada kartu anggota pencinta alam di sana, jadi harus disuruh ke sana sama si pimpinan cabang pecinta alam di sana. Aku pulang, terus baru aku berani cerita ke nenekku, dan nenekku jawabannya, Mbah udah tahu dari lama, dari kamu pulang. Kamu pikir buyutmu nggak datang ke Mbah gitu? Astagfirullah. Tapi nenek mah berarti nunggu aja nih bocah cerita atau enggak ya gitu ya. Ternyata nggak cerita-cerita doi. Bandel juga ya. Bingung juga, mau cerita pasti disalahin, dan mungkin nenek juga mau nanya pasti nggak bakal ngaku juga gitu. Jadi udah biarin aja, ntar ada waktunya. Dari situ baru cerita ke nenek, cerita ke bude, ke orang tua sendiri juga. Akhirnya ceritanya nyebar ke satu kampung. Itu bener-bener jadi nggak ada yang berani ke sana lagi. Walaupun sebatas nginjek perbatasannya aja gitu, perbatasan Alas Lor sama yang hutan jati biasanya. Terakhir lagi itu, ini
temanku yang ngasih tahu tempat mancing itu di Sungai Alas Lor itu. Pas aku pulang waktu itu, aku tanyain, lu kenapa ngarahin gue mancing ke sana? Punya dendam apa? Hah, mancing? Terus pas dia jawab hah mancing, aku baru ngeh. Dia tuh anak orang kaya yang ngasih tahu aku mancing, dan nggak mungkin dia main-main ke sungai apalagi ke sawah buat nyamperin aku ngasih tahu sungai yang bagus buat mancing tuh di sana. Nah, habis itu aku datang lagi ke kiai yang waktu itu ngobatin aku. Dia bilang, itu tuh bukan temenmu, itu tangan kanan yang ada di Bukit Gunung Gunung Tumpeng itu. Jadi emang kamu udah diincer dan disuruh main ke sana, dan kebetulan kamu malah nantang. Oh, berarti temanmu itu bukan manusia sebenarnya yang datang. Karena dia juga menyangkal berarti nggak pernah datengin kamu ngasih tahu tempat pemancingan. Dia nyangkal, dan aku juga baru nggak mungkin juga dia main-main ke sungai ke sawah. Oh, berarti ada jin nih ya menyerupai temenmu yang sebenarnya udah merencanakan itu gitu. Gila sih. Terus si Kiai ada ngasih tahu nggak kenapa kamu diincar gitu? Apa alasannya? Itu dia bilang karena si makhluknya itu tertarik, terus juga bukan dari segi fisik ya, tapi memang dia ngelihatnya aku kuat gitu. Jadi dijelaskan juga sama si Kiai waktu itu kan, kalau aku bilang kan ada gubuk. Kalau aku masuk ke gubuk itu udah, kata Kiai itu Apa hilang selamanya maksudnya? Itu gubuk apa? nggak tahu. Aku cuma ngeliat ada gubuk kayak dari bambu gitu, pintunya dari kayak kayu, terus atapnya dari pohon-pohon kelapa gitu, cuma nggak berani masuk. Gubuknya gede nggak? Nggak terlalu gede, paling kayak 2x1 lah. Kecil ya, kayak gubuk sayaknya yang biasa di sawah Iya. berarti. Ah, Duh, serem banget sih. Berarti si jin yang ada di gunung itu serta-merta membuat dirimu ke gunung itu ya karena pengen aja gitu ya. Kayak suka aja gitu karena kuat katanya. Serem sih. Terus itu kan berarti udah jadi urban legend lah ya di masyarakat desa itu gitu terkait dengan Alas Lor. Alas itu hutan kan? Hutan lor itu gitu. Sampai sekarang itu masih kayak gitu kah atau udah terbuka buat orang? masih Oh, jadi masih nggak ada yang berani ke sana? nggak ada yang berani. Oke. Itu tadi desamu Di nama desanya sebenarnya itu perdukuhan tempatku tinggal, Duku Jatilawang, desanya Desa Jembayat, Kabupaten Tegal. tapi semua orang udah tahu ya. Tahu. Nggak apa-apa lah ya gitu kalau disebut. Gak apa-apa, aman. Nah, berarti emang jadi maksudnya itu jadi gunungnya tuh memang tidak terjamah gitu sama orang. Maksudnya bukan jadi gunung pendakian, orang rekreasi nggak ada kesana ya? Nggak ada. Oh. Ayo loh, seru banget. Bahkan tinggi kita aja lebih tinggi rumput alang-alangnya. Jadi kalau gak bawa arit atau apa gitu buat bikin jalan agak susah memang. Terus di sana tuh ada perhutani. Itu jauh sebelum di Alas Lornya. Oh, sebelum justru. Sebelum. Oke. Pos perhutaninya itu sebelum. Mm-mm. Berarti perkebunannya tuh masih di bawah, belum memasuki Alas Lor ya? Belum. Ya, Alas Lor tuh memang seserem itu berarti. Nenek masih di sana tapi. Masih di sana. Kamu terakhir ke sana kapan? Tahun 2016 atau 2017 ya. Ada cerita-cerita lagi nggak dari warga gitu loh terkait dengan Alas Lor itu gimana atau ada kejadian apakah yang pernah kamu dengar? Nggak ada sih. Kalau selebihnya dari aku nggak ada, cuman adanya malah di Bendungan Parakan Kidang, tempat pertama aku mancing yang gue nggak dapet ikan, terus ada temen nyamperin tuh. Di situ ada orang yang kelelep di sungai itu. Jadi di sana tuh kayak di sungainya itu ada mitos, dia tuh kepala doang tapi rambutnya bisa panjang banget gitu, bisa narik orang gitu. Kalau kita lagi berenang, kita bukan orang situ asli, wassalam.
Oh, jadi ada makhluk yang dipercaya menunggu sungai tersebut. Yang bentuknya cuma kepala doang, tapi rambutnya panjang. Terus dia bisa memakan manusia, maksudnya mengambilnya, narik dengan rambutnya itu. Di, Apa namanya? kalau di tempatku di sana namanya beruncul. Beruncul. Oh, aku baru tahu nih nama ada hantu beruncul. Ada cerita asal usulnya nggak sih beruncul tuh dari mana, sejak kapan tuh gimana? Nggak tahu deh, aku nggak selama itu di kampung soalnya. Kali aja ada cerita-cerita rakyat lah ya. Nggak tahu kalau itu. Cuman sering denger mitosnya aja, tapi aku nggak tahu asal muasalnya dari mananya. Ada berapa sungai di desa itu? Ada, kalau yang utamanya di Bendungan Barangan Kidangnya, terus 1, 2, 3. Kalau di desakunya ada 4. Jadi kalau sama yang di Alas Lornya ya 5. Tapi sebelum Alas Lor ya. Kalau di Alas Lornya mau udah nggak ada sungai. Dan semua warga pun di desa itu juga berhati-hati banget ya, nggak sampai masuk ke Alas Lor. Berarti perbatasannya itu di perkebunan perhutani. Pos Ya kan? perhutani itu. Ini pemukiman, pos perhutani, ini udah masuk ke Alas Lor, Gunung Tumpeng. Berarti buat temen-temen nih yang jalan-jalan ke sana, hati-hati, jangan nantangin. Tapi perasaan kamu waktu cerita, kata kamu kan kamu udah dapat banyak ikan nih, tapi pengen lagi, pengen banyak. Itu tuh emang dirimu kah atau ada dorongan lain kah? Kan greedy ya, maksudnya manusia kayak pengen lagi. Kayaknya dari diriku juga, terus dari ada satu dorongan juga kayaknya. Jadi kuat banget nyuruh ke atas ya. Sampai ke puncak loh. Iya. Itu kalau dari cerita kamu berarti nggak terlalu tinggi ya gunungnya ya? Sebenarnya nggak terlalu tinggi emang. Kayak Makanya kan itu cuman bukit, cuman namanya aja, nama si bukitnya tuh Gunung Tumpeng. Oke, sebenarnya itu bukit, tapi serem. Berarti pohonnya gede-gede, ilalangnya aja lebih tinggi pada manusia, bagi pohonnya ya. Seru banget deh ceritanya. Ada cerita lagi nggak setelah itu? Kejadian itu yang belum diceritakan tadi. Kalau itu sih yang tadi aku ceritakan udah di situ doang, tapi sebenarnya ada satu cerita, tapi aku nggak bisa ceritain karena nggak diizinin juga sama keluargaku. Begitu. Jadi biarkan saja mereka penasaran berarti. Cerita berarti berkaitan dengan keluarga lah ya, jadi nggak bisa diceritakan. Tapi kalau untuk pengalaman horor yang kamu ceritain ini, ya itu tadi gitu kan. Dampaknya sih kamu punya lubang yang bocor, lubang gaib lah sebutannya. Tapi setelah ditutup nggak pernah lagi diganggu ya? Enggak juga, terus udah gitu kan pindah ke Jakarta juga. Jadi nggak aman lah ya? Aman. Syukurlah. Apa teman-teman pesan moralnya? Pesan moralnya jangan nantangin, maksudnya di daerah-daerah kayak gitu ya, apalagi di daerah-daerah desa-desa gitu, tempat asalku juga pasti banyak mitos-mitos warga setempat ya. Mungkin kita nggak percaya nih, apalagi yang dari kota, karena kayak nggak relate aja kok orang masih percaya kayak gitu. Walaupun kita nggak percaya, ya paling enggak yaudah ikutin aja lah gitu ya, hargai aja lah gitu. Daripada nantang-nantangin, syukur-syukur bisa balik kamu. Kalau hilang gimana ceritanya? Nggak bisa cerita di sini dong. Ya semoga tidak terulang lagi lah ya untuk Mas Aji dan teman-teman di masyarakat adat. Mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga bisa menghibur dan juga jadi pembelajaran bagi kita semua. Aku sama Mas Aji pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.